Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar perancangan kota. Ini minggu ketiga, dan pembahasan materi di minggu ini masih ada kaitannya dengan minggu kemarin, yaitu tentang sejarah peradaban dan perkembangan kota di Indonesia. A city is made. Jadi kota itu pasti dibuat, diciptakan, ada yang bikin gitu ya, nggak mungkin muncul sendiri. Next, nah, sebenarnya ya, kalau dilihat dari awal dulu manusia yang masih primitif ya. Jadi berawal dari pola-pola manusia primitif dulu itu yang tentang mereka itu hidupnya tergantung dengan alam. Pasokan makanan juga demikian. Tergantung dengan keberadaan hewan misalnya atau tumbuh-tumbuhan, dan mereka berkelompok ya, berkelompok berburu, dan sifatnya mereka selalu berpindah-pindah, nomaden. Kemudian setelah peradaban semakin maju, penemuan api dan berbagai macam alat ya, alat untuk berburu dan untuk bikin-bikin sesuatu seperti itu, bercocok tanam, akhirnya mereka menetap. Dan akhirnya mereka tidak tergantung dengan kondisi alam, tetapi mereka hidup menetap dengan tetap mendekat pada sumber makanan atau air gitu. Nah, setelah menetap ini, maka akhirnya kebutuhannya semakin kompleks. Mereka butuh tempat bermukim, kemudian berbagai macam fasilitas yang lain, misalnya tempat bermukim, kemudian sekolah, kemudian tempat untuk menyimpan makanan dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka butuh sistem pengamanan. Nah, setelah itu muncul berbagai macam fenomena atau gejala sosial, yang akhirnya di sana mereka merasa butuh seorang pemimpin gitu ya. Nah, kemudian akhirnya pemimpin ini mempunyai kelompok di suatu tempat tertentu. Kemudian nanti mengalami deliniasi wilayah dan muncul kelompok-kelompok baru di berbagai wilayah gitu. Nah, inilah nanti yang akhirnya muncul cikal bakalnya kota. Nah, secara garis besar ya, kalau dilihat dari perkembangan kota di Indonesia itu ada lima tahap ini. 5 tahap ini, yang pertama zaman prakolonial abad 18, kemudian disisipkan zaman ketika masuknya Islam, baik itu pra maupun ketika zaman kolonial. Kemudian selanjutnya ada zaman kolonial VOC abad 18 sampai akhir abad 19. Kemudian kota abad 20, awal abad 20, dan kota setelah kemerdekaan 1945. Ini kita bahas satu-satu. Nah, kalau di zaman prakolonial ya, abad 18 itu ada dua jenis kota, yaitu kota pedalaman dan kota pesisir. Dari dua istilah ini pasti sudah tahu bedanya kota pesisir dan kota pedalaman, tapi nanti kita bahas satu-satu. Nah, kota pedalaman pada zaman prakolonial itu ibarat seperti nyala bola lampu. Jadi semakin terang bola lampu, maka semakin banyak binatang atau hewan-hewan malam yang mengelilingi. Kalau semakin redup, maka semakin sedikit atau nggak ada sama sekali hewan atau binatang yang mengelilingi. Nah, ini sama halnya ketika kota itu semakin kuat penguasanya gitu ya, maka semakin besar pula kotanya gitu. Dan sebaliknya. Nah, pada zaman ini kota pedalaman tidak mempunyai batas administratif yang tetap, jadi bisa sewaktu-waktu meluas gitu. Kemudian masih menganut pola mandala yang diadaptasi dari zaman Hindu. Contohnya seperti ini. Ini ya, pola mandala itu mempunyai inti. Inti itu merupakan daerah yang paling sakral, yaitu sultan ya. Tempat sultan itu bernaung, berdiam diri di situ. Kemudian selanjutnya di nomor 2 ada batas benteng. Batasnya.
Kemudian nomor 3 disebut nagara. Ini isinya adalah pusat administrasi dan pemerintahan disertai permukiman para pejabat, sama ada kawasan kepatihan gitu ya. Kemudian nomor 4 ada Narawita Dalem. Nah, ini adalah tempat untuk memasok seluruh kebutuhan keraton atau tempatnya sultan ya. Jadi mulai makanan sayur mayur, kemudian memasok kuda dan persenjataan di situ. Kemudian nomor 5 ada Naragung. Ini tempatnya para pejabat istana. Kemudian 6 Mancanegara. Ini daerah yang paling luar ya, paling luar. Kalau istilah sekarang mancanegara kan daerah luar negeri gitu kan ya, sehingga ini masih di bawah kekuasaan tapi daerah yang paling luar. Termasuk ketika suatu wilayah berbatasan dengan laut, maka wilayah pesisir pantai itu menjadi daerah luar atau mancanegara. Next. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti Keraton Yogyakarta. Ini masih mengadaptasi dari imago mundi atau citra mikrokosmos. Jadi intinya ada keraton, kemudian bagian paling luar itu ada alun-alun keraton ya, keraton dan berbagai macam fasilitasnya. Kemudian bagian paling luar utara selatan ada alun-alun, alun-alun utara dan alun-alun selatan. Yang kedua juga sama di Keraton Surakarta. Tengah-tengah ada keraton dengan berbagai macam fasilitasnya, kemudian utara selatan ada alun-alun. Ini kota pedalaman ya. Kemudian berikutnya kota pesisir. Namanya pesisir, maka kota ini berkembang karena lautlah menjadi pusatnya gitu. Ini dilatar belakangi dengan adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran dan meningkatnya sektor perdagangan. Nah, karena hal itu, maka perdagangan antar wilayah atau antar negara via laut gitu ya, itu semakin meningkat. Nah, di kawasan sekitar laut ini, di kawasan sekitar pesisir ini, terdiri dari kawasan pemerintahan dan kawasan perdagangan. Nah, ini nanti akhirnya melebur jadi satu gitu. Awalnya perdagangan, tapi ketika sudah banyak orang-orang kaya yang diangkat menjadi pejabat, akhirnya di situ juga berkembang kawasan pemerintahan, tapi nanti akhirnya jadi satu. Tetap sebagai sumber pusat perkembangannya adalah kawasan tepi pantai atau pesisir, seperti misalnya Gresik yang punya pantai, Tuban, Surabaya, dan Jakarta. Contoh yang saya ambil ini adalah Jakarta. Jadi kalau dilihat ilustrasinya bahwa daerah pantai atau laut sangat sibuk ya, perdagangan sangat penuh, aktivitas berdagang di situ, kapal-kapal berseliweran gitu. Kemudian di situ ditandai dengan daerah yang berbatasan dengan laut, ada benteng ya, benteng. Kemudian di sana juga diikuti dengan berbagai macam etnis. Karena ini kan daerah perdagangan yang meliputi antar negara kemudian antar etnis, maka di situ juga berkembang wilayah dengan etnis tertentu, misalnya komunitas Inggris, komunitas Cina gitu ya. Sama halnya juga misalnya di Surabaya. Di Surabaya itu juga seperti itu. Ketika daerah pantainya yang menjadi pusat perdagangan, juga akhirnya di situ ada pasar, tempat berdagang, toko-toko yang di situ sekaligus kawasan pecinan gitu. Dan pusat kotanya akhirnya berkembang tidak jauh dari kawasan pesisirnya. Nah, kemudian setelah itu Islam masuk. Di sini Islam memberikan pengaruh yang sangat signifikan, terutama di Jawa ya, di kawasan yang punya keraton yang masih dipengaruhi oleh Hindu. Nah, kemudian ini awalnya adalah maksudnya adalah untuk menyebarkan agama.
Tapi setelah lama-kelamaan dengan berbagai macam metode, misalnya menyebarkan agama melalui budaya-budaya lokalnya gitu. Jadi akhirnya juga memberikan pengaruh terhadap tata kotanya. Misalnya akhirnya banyak berkembang langgar, masjid gitu ya. Kemudian orientasi bangunan tidak lagi utara selatan tapi juga mengikuti garis aksial masjid, yaitu timur ke barat gitu. Jadi tetap memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Nah, salah satu contohnya adalah kawasan Kauman. Kawasan Kauman ini hampir selalu ada di daerah-daerah yang punya keraton dan masjid agung. Ciri-cirinya adalah biasanya dia terletak di belakangnya masjid agung. Dan termasuk kawasan yang tua ya, ditandai dengan permukimannya yang banyak rumah kuno, umurnya puluhan hingga ratusan tahun. Kemudian masjid sebagai pusat kegiatannya, dan daerah ini biasanya juga sebagai pusat perekonomian masyarakat. Kota-kota yang memiliki kawasan kauman biasanya seperti Malang juga ada belakangnya Masjid Jami, kemudian Yogyakarta, Demak, Surakarta. Nah, kawasan kauman ini juga ada dua ya, sama seperti kota tadi, ada kauman pesisir dan kauman pedalaman. Kita bahas bedanya. Nah, untuk contoh kauman pesisir itu kauman Semarang, karena kan dia punya laut, pantai gitu ya. Ini lebih independen masyarakatnya dan tidak ada kaitannya dengan keraton. Dan tetap menjadikan masjid besar sebagai pusat kegiatan. Bedanya dengan kauman pedalaman misalnya Jogja ya, ini masyarakatnya masih konservatif dan sangat erat hubungannya dengan keraton, dan biasanya ini merupakan tempat para pemuka agama atau abdi dalam keraton yang sekaligus berperan sebagai pemuka agama tinggal di situ. Nah, sehingga masih korelasinya dengan keraton masih sangat kuat. Berikutnya ini zaman kolonial VOC. Nah, ini pada abad 18 sampai akhir abad 19. Nah, ini karakteristik kotanya itu adalah selalu ada benteng yang dekat dengan sungai. Yang gunanya selain sebagai pertahanan juga sebagai menyimpan hasil bumi. Nah, setelah benteng itu tidak jauh dari situ ada town hall. Town hall beserta kelengkapan fasilitasnya yang akhirnya di sekitar town hall ini jadi pusat kota. Ini contohnya ini di mana ini? Di Jepara ya. Jadi yang kotak-kotak ini adalah benteng. Kemudian sekitarnya ini, nah ini berkembanglah pusat kota yang baru gitu ya. Pusat kota yang baru. Di situ ada misalnya pecinan, kemudian ada perdagangan, permukiman di situ juga. Nah, di zaman ini juga muncul dua jenis pemerintahan ya. Yang pertama adalah kota Hindia Belanda Lama atau Oud Indisch Stad gitu ya. Jadi ini ciri-cirinya adalah pemerintahnya jadi dua, pemerintahnya pribumi sama pemerintahan kolonialnya berbeda. Jadi kalau dulu itu masih ada karisidenan gitu ya, di contohnya Pasuruan, Banyumas. Jadi karisidenan itu bentukan Belanda yang di setiap bagian karisidenan itu punya pemerintahan masing-masing yang diperintah oleh pribumi gitu. Sedangkan kota Hindia Belanda baru atau New Indisch Stad gitu ya, itu sudah menggabungkan antara pemerintah kolonial dan pemerintah pribumi. Contohnya di Garut, Cianjur, termasuk Yogyakarta dan Bandung. Jadi tidak berbeda wilayah, tapi sudah dalam satu wilayah yang cuma dipisahkan oleh alun-alun. Ini residen atau kantor pemerintahannya kolonial, yang ini adalah kantor pemerintahannya pribumi.
Sama juga seperti yang misalnya di Bandung ini ya. Ini alun-alun, kemudian yang atas ini kolonial, pemerintah kolonial, yang bawah ini pemerintah pribumi kabupaten. Nah, di awal abad 20 ini ya setelah dengan sistem pemerintahan karesidenan dan kabupaten itu akhirnya muncul undang-undang desentralisasi. Ini akhirnya memberikan kuasa pada masing-masing kota untuk berkembang dan ditentukan oleh seorang wali kota gitu. Desentralisasi ini ditandai dengan adanya bangunan kantor wali kota yang dibuat semodern mungkin ya, dengan gaya arsitektur kolonial modern, untuk maksudnya adalah untuk memperlihatkan eksistensi Belanda waktu itu. Ini hanya berlaku di kota-kota besar seperti Bandung dan Malang, sedangkan kota-kota kecil biasanya tetap mempertahankan pemerintahan yang dekat dengan alun-alun. Contohnya ini ya, di Malang ya, di Malang alun-alun yang di sini, salah, ini alun-alun yang dekat dengan Masjid Jami yang sekarang ya, Masjid Jami, kemudian ada kantor kabupaten. Nah, kantor wali kotanya dipindah yang di depan Tugu itu ya, di depan alun-alun Tugu. Nah, ini merupakan penerapan dari desentralisasi. Sama juga dengan Bandung. Bandung yang punya alun-alun yang dekat dengan Masjid Jami yang sekarang rumputnya bagus itu. Nah, itu juga kantor wali kotanya dipindah agak jauh di sini. Kemudian, setelah kemerdekaan 1945, nah ini sudah tidak ada campur tangan dari penjajah atau kolonial, sehingga tidak ada perubahan signifikan mengenai luas perkotaan, cenderung tetap. Dan perkembangan kotanya tidak lagi terpusat di pusat kota karena sudah tidak cukup menampung lagi, akhirnya berkembang ke pinggiran kota, menjadi pusat kota yang baru. Nah, pusat kota yang lama dengan pusat kota yang baru ini dihubungkan oleh, sekarang banyak sekali kota-kota membangun outer ring road atau inner ring road. Nah, karena sudah terhubung ini, akhirnya kepadatan kota di pusat dengan daerah pinggiran sudah hampir sama. Kita berlanjut ke, setelah mengetahui sejarahnya, terbentuknya kota, cikal bakal kota, kita beralih ke definisi kota. Kalau berbicara dengan definisi kota sangat banyak sekali ragamnya ya. Bergantung, kalau katanya Mahruz Zan itu bergantung pada sudut pandang seseorang dan bidang ilmunya. Dan ada juga yang bilang bahwa secara garis besar definisi kota juga dikelompokkan menurut yuridis administratif, fisik morfologis, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan seterusnya. Misalnya saya ambil contoh berdasarkan keberadaan penduduk. Jadi definisi kota itu dapat dikatakan kota ketika kepadatan penduduknya sekian, jumlah penduduknya sekian. Beda lagi dengan keilmuan orang dengan background dengan ilmu ekonomi, melihat kota dari segi ekonominya. Kota itu harus mampu menyediakan perekonomian yang seperti ini, seperti itu ya. Jadi kota bisa apapun, maksudnya bisa dapat dilihat definisinya dari berbagai macam perspektif. Nah, kota juga ada semacam kepanjangannya ya. Dilihat dari sini ya. K konsentrasi kumpulan, O orang atau manusianya, T transportasi atau berarti menunjukkan pergerakan, A aktivitas kegiatan. Jadi kumpulan manusia yang bergerak melakukan kegiatan pada suatu wilayah tertentu. Nah, itu bisa jadi kota juga kan definisinya. Nah, kemudian ada wilayah kota dan wilayah perkotaan. Wilayah kota ya wilayah kota itu sendiri secara administratif, misalnya Surabaya, Malang, dan seterusnya. Kalau wilayah perkotaan itu kayak Gerbang Kertosusilo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya,
Lamongan, Sidoarjo, Lamongan. Kalau Jakarta dengan Jabodetabeknya. Kota Jakarta dengan beberapa kota pendukung yang saling bergantung di sekitarnya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, gitu kan ya. Nah, kemudian kita beralih ke tahap perkembangan kota. Ada Eopolis, dari awal Eopolis sampai Nekropolis. Ini kita bahas satu-satu berbeda. Eopolis, ya. Eopolis kalau dilihat dari gambar ini masih sangat asri, penuh dengan daerah pertanian dan seperti pedesaan gitulah. Kemudian polis ini dari pertanian sudah berkembang, sudah berbagai fasilitas yang mendukung ya, misalnya tempat ibadah, pasar dan industri-industri kecil, lembaga pendidikan, tempat hiburan, olahraga, dan masih kelihatan alami lah gitu ya. Metropolis, nah ini sudah penuh dengan berbagai aktivitas, gedung-gedung tinggi, perdagangan sangat menonjol, kemudian penduduknya semakin banyak, peradabannya semakin maju, teknologi juga semakin maju. Megalopolis, nah megalopolis ini sudah kalau metropolis itu seakan-akan apa ya, puncak kejayaan kota gitu ya. Nah kalau megalopolis ini sudah mengalami penurunan. Kota maju, pusat kotanya sangat maju, tapi di sisi lainnya daerah pinggiran itu juga semakin susah. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang pusat kota sudah nggak ada masalah, bagus gitu ya, sedangkan yang pinggiran penuh dengan masalah. Nah itu. Tiranopolis. Nah ini semakin parah lagi. Setelah keadaan yang seperti itu, lingkungannya rusak, kemudian banyak kemacetan, banyak kejahatan, kemaksiatan, penduduknya terdegradasi, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, nah nekropolis. Ini kota sudah hancur. Kota sudah tidak bisa berkembang lagi ya, sudah hancur, sudah ditinggalkan. Karena sudah tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Kalau ya contohnya di situ Babylon, Nineveh dan Romawi kuno. Tapi kalau yang di kota-kota sekarang itu Chernobyl ya. Kalau tahu Chernobyl yang ditinggalkan karena adanya kebocoran nuklir. Nah, tapi bedanya nekropolis ini tidak ada, bukan karena bencana ya, tapi karena memang sudah rusak sekali kota dan tidak bisa diperbaiki. Sudah selesai? Oke. Seperti biasa ya. Ini nanti kan kalian tonton videonya, kemudian nanti ketika ada pertanyaan atau yang bingung-bingung silahkan kita diskusikan. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.